Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang aktivitas sehari-hari yang memanfaatkan kerja organ gerak. Bisa dibuka di halaman 57. Oke, ya kan? Nah, pada halaman 57 ini kita melihat ada sebuah gambar. Nah, lihat di sini. Kalian tahu kan? Nih. Gambar apa ya ini? Yo, kalian semua pasti tahu kan? Ya. Jadi, ini adalah gambar motor dan sepeda. Pastinya kalian sudah pernah kan naik motor, naik sepeda. Nah, kalian tahu motor dan sepeda itu disebut juga dengan apa? Motor dan sepeda itu disebut juga dengan alat transportasi. Nah, mereka itu memiliki kesamaan yaitu sebagai alat transportasi. Perbedaannya apa? Oke, dari motor. Perbedaannya adalah motor itu bisa bergerak, bisa melaju jika ada mesin, ya. Jika ada mesin. Bagaimana jika tidak ada mesin dan tidak ada bensin? Motor tidak bisa bergerak dan melaju. Nah, berbeda dengan sepeda. Sepeda itu bisa bergerak, bisa melaju itu dengan menggunakan organ gerak pada tubuh kita. Nah, jadi kalau sepeda itu bisa gerak kalau kita menggunakan tangan dan kakinya. Gimana? Bisa bergerak. Pertama, kamu kalau naik sepeda, pasti tanganmu akan memegang stangnya kan. Kemudian kakimu juga di situ akan mengayuh sepeda. Nah, kalau dengan cara seperti itu, sepeda baru bisa berjalan. Jadi sepedanya baru bisa kamu pakai kemanapun. Nah, kemudian di sini ketika kita naik sepeda, kita ini memiliki semacam ada manfaatnya gitu loh. Manfaatnya apa? Ketika kita naik sepeda, otomatis itu kan nanti kaki, kemudian paha, tangan ini gerak semua kan. Untuk bagian kaki dan paha itu otomatis otot-otot di bagian kaki dan paha akan semakin kuat dan semakin mengencang. Nah, kemudian pada bagian tangan ini juga sama berfungsi dan semakin kencang juga tangan-tangan di bagian tangan, kemudian kaki, paha, pinggul, lengan. Nah, kemudian ada manfaatnya juga nih kalau kita naik sepeda. Naik sepeda itu kita tidak perlu pakai bensin. Kita juga bisa disebut sepeda itu ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Coba deh, kalau kalian naik sepeda, kira-kira ada asap knalpot nggak? Tidak ada kan? Nah, itu dia. Jadi, sepeda itu disebut juga ramah lingkungan. Tidak ada polusi udara gara-gara asap knalpot. Kemudian kita ngirit bensin kan, kita nggak perlu pakai bensin. Berbeda ketika kita ketika kita pakai motor. Kita udah perlu beli bensin banyak, kemudian asap polusi dari knalpot itu juga banyak. Nah, kemudian karena kalau misalkan kita sering naik sepeda, itu otomatis akan membuat jantung dan paru-paru kita semakin kuat, tidak gampang sakit. Jadi sistem kekebalan tubuh itu semakin baik, tidak sering sakit. Nah, itu manfaatnya. Jadi aktivitas bersepeda itu juga mendukung penghematan energi minyak bumi. Nah, dari situ kita tahu kan manfaat dari organ gerak kita itu dalam menggunakan sepeda. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 62 tentang rangka tubuh manusia dan fungsinya. Oke, yang ini.
Nah, di sini rangka tubuh manusia dan fungsinya. Rangka itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh sebagai tempat melekatnya otot, dan melindungi organ tubuh penting seperti otak, paru-paru, dan jantung. Jadi, rangka itu tuh sebenarnya tersusun dari tulang-tulang. Nah, jadi untuk manusia yang dewasa itu memiliki 206 tulang. Nah, kita lanjut ke rangka kepala atau tengkorak. Jadi, tulang tengkorak itu berguna untuk melindungi otak dan bola mata yang merupakan organ lemah. Tulang-tulang pembentuk tengkorak itu dibedakan menjadi tengkorak wajah atau muka dan tengkorak pelindung otak. Bisa dilihat di halaman 62. Contoh gambarnya yang di sini. Nah, di sini kelihatan kan rangka kepalanya. Jadi, tengkorak wajah itu terdiri atas tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang air mata, tulang langit-langit, dan tulang lidah. Sedangkan tengkorak pelindung otak terdiri atas tulang dahi, ini dahi, tulang dahi, kemudian tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang tapis, dan tulang kepala belakang. Kemudian kita lanjut lagi ke rangka badan. Nah, rangka badan ini terdiri atas 5 bagian. Bisa dilihat apa saja? Yang pertama kita akan membahas tentang tulang belakang. Lihat di halaman 62 contoh gambar dari tulang belakang. Nah, jadi tulang belakang itu terdiri dari 33 ruas. 7 ruasnya itu di tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 tulang ruasnya itu di bagian pinggang, 5 ruasnya lagi di tulang kelangkang, dan 4 ruasnya di tulang ekor. Bisa kalian lihat di gambar biar makin jelasnya. Kemudian kita lanjut ke tulang dada. Tulang dada itu ada 3 bagian. Ada di bagian hulu, badan, dan tajuk pedang. Buka di halaman 63. Tulang dada yang ada di gambar ini. Nah, kemudian kita lanjut ke tulang rusuk. Tulang rusuk itu terdiri dari 12 pasang. Nah, 7 pasangnya itu rusuk sejati, 3 pasangnya tulang rusuk palsu, 2 pasangnya tulang rusuk melayang. Kemudian lanjut ke tulang gelang bahu. Itu terdiri dari sepasang tulang belikat yang berbentuk segitiga pipih. Sepasang tulang selangka berbentuk seperti huruf S, ya, huruf S. Kemudian tulang gelang panggul. Lihat di halaman 63. Ada 2 contoh di sini, tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul. Yang tadi tulang gelang bahu, nah sekarang yang tulang gelang panggul. Nah, ini terdiri atas sepasang tulang usus yang berguna untuk menopang usus. Jadi fungsinya untuk menopang usus. Sedangkan sepasang tulang duduk berguna untuk menopang tubuh saat duduk. Sedangkan sepasang tulang kemaluan yang berguna untuk tempat menempelnya alat kemaluan. Itu tulang gelang panggul ya. Sekarang kita lanjut ke rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu terdiri dari 2, tangan dan kaki. Tangan itu tersusun atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari tangan. Kemudian lanjut ke bagian kaki. Terdiri dari tulang paha, tulang terumpung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Di halaman 63 yang paling bawah gambarnya. Oke, sambil dibaca ya. Kita kemudian lanjut ke
Jadi, berdasarkan bentuknya, tulang manusia itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Apa saja? Yang pertama ada tulang pipa, kedua tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Kemudian di sini ada juga kita membahas tentang sendi. Sendi itu ada 5 macam. Ya, macam-macam sendi. Ada 5. Pertama, sendi engsel. Kedua, sendi pelana. Ketiga, sendi peluru. Keempat, sendi geser. Dan kelima, sendi putar. Untuk keterangannya silahkan dibaca di halaman 64. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang rangka tubuh manusia dan fungsinya. Kemudian kita sekarang lanjut ke unsur ragam desain cover buku di halaman 66. Ya, 66. Sudah? Nah, di sini apa itu yang dimaksud dengan cover? Cover itu sampul ya. Sampul atau kulit buku pada bagian majalah atau buku. Nah, di sini cover buku itu bagian dari buku berupa gambar ilustrasi yang biasa mewakili isi buku. Nah, kemudian cover depan itu terdapat judul buku. Cover ini contoh ya, cover depan. Nih, ini namanya cover depan ya. Oke. Nah, di sini cover depan itu terdapat judul buku. Benar kan? Judul bukunya contohnya yang ini. Organ gerak hewan dan manusia. Tuh. Kemudian di sini juga ada nama penulis. Di sini ada nama penulisnya. Nih, Kartika Sari, Rinawan Abadi, Uti Darmawati. Ini contoh nama penulisnya. Kemudian ada nama penerbit. Penerbit itu biasanya ada di ujung bawah di sini. Nih, penerbitnya Intan Pariwara. Kemudian ada setelah nama penerbit kemudian gambar yang mewakili isi buku. Gambar yang mewakili, gambarnya ini. Ini gambar 5 anak ini contoh mewakili dari isi buku itu. Organ gerak hewan dan manusia. Ini gambarnya. Nah, lanjut. Sebaliknya cover belakang itu terdiri atas sinopsis isi buku, ISBN, alamat penerbit, bahkan ada juga yang mencantum biografis penulis. Nah, ini contoh dari cover yang sampul belakang ini. Tuh, itu perbedaannya. Terlihat kan? Yang ini depan, yang ini belakang. Nah, kemudian unsur-unsur cover buku itu ada judul, sinopsis, nama penerbit, identitas penerbit, dan gambar. Unsur-unsur cover buku yaitu judulnya harus menarik. Kemudian kalimatnya jelas, sinopsis buku, nama penerbit, nama penulis, identitas penerbit, dan gambar yang menarik. Berdasarkan tampilannya, cover itu dibagi menjadi 2. Ada cover sederhana dan cover yang penuh warna dan gambar. Yang ini penuh warna dan gambar. Kalau yang ini ya. Oke. Di sini cover buku yang baik itu cover yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang. Kalau misalkan dari covernya udah nggak menarik, cuma hitam putih kayak fotokopi, orang tidak akan tertarik untuk membaca dan membuka isi buku tersebut. Nah, sini ada contohnya nih. Gimana sih cara membuat desain cover sederhana seperti yang ada di gambar sini? Nah, caranya, langkah-langkahnya nih ada 4. Pertama, kamu harus memahami isi bukunya itu. Kemudian, tentukan judulnya, nama pengarang, dan nama penerbit. Setelah itu baru kamu membuat desain buku sesuai isi buku. Harus sesuai ya. Harus sesuai isi buku. Kemudian keempat, menyusun tulisan dan gambar cover. Itu. Nah, alat-alatnya apa saja? Terserah kalian. Kalian bisa menggunakan kertas gambar. Kemudian bisa pensil, penghapus, dan spidol. Kalau misalkan kalian mau pakai cat warna atau mungkin krayon, boleh. Mau coba buat seperti itu, membuat cover yang simpel-simpelnya dulu. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tugas subtema kedua.
kita di sini sudah memasuki subtema kedua, yaitu pembelajaran 1 dan 2 yang sudah kita bahas tadi. Pembelajaran pertama, tugasnya di halaman 60 sampai 61, kerjakan bagian A, B, dan C, jawabannya saja. Kemudian di pembelajaran 2, halaman 68 sampai 69, kerjakan bagian A, B, dan C. Semuanya dikerjakan di lembaran dan jawabannya saja. Ingat, dikumpulkannya setiap hari Senin. Jadi kita dalam seminggu itu ada 2 tugas ya, setiap hari Senin dan Kamis. Tetapi mengumpulkannya setiap hari Senin ya. Jadi tugas ini dikumpulkan Senin depan, oke? Harus tepat waktu ya mengumpulkan tugasnya. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.